Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan 1 kilo beras basmati. Saya akan membuat nasi biryani. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Di sini kemudian saya cuci berasnya, dicuci bersih. Kemudian ini saya rendam kurang lebih setengah jam ya teman-teman. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Cara membuatnya sangat mudah dan simple banget. Kita bisa membuat nasi biryani sendiri di rumah ya teman-teman. Saya akan membuat nasi biryani ayam. Kemudian di sini saya siapkan bahan-bahannya. Di sini saya siapkan 3 potong dada ayam dan 3 potong paha ayam. Kemudian di sini ada 2 bungkus yogurt atau 2 kotak ya teman-teman. Ada bawang merah dan bawang bombay, bawang putih, ada 2 buah tomat, ada kaldu bubuk dan garam, ada kunyit bubuk, ada bawang putih yang sudah diparut. Kemudian ada bumbu-bumbu kering. Dan pertama-tama saya akan memasak nasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Saya memasak nasinya menggunakan rice cooker. Ini sudah saya siapkan ke dalam rice cooker dan saya tambahkan 1 batang serai, 3 lembar daun salam, kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan bunga lawang ya teman-teman. Ini dimasak bersama nasi. Dan sejumput garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk-aduk, dimasak nasi bersama nasi ya teman-teman. Bumbu keringnya diaduk sampai rata. Kemudian ini akan saya tutup dan saya nyalakan tombol rice cookernya biar nasinya matang ya teman-teman. Ini dimasak sampai matang. Dan setelah nasinya matang, ini saya buka ya teman-teman. Ini nasinya sudah matang, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya siapkan wajan. Saya tuang minyak goreng secukupnya. Kemudian saya masukkan bawang merah, bawang bombay, ditumis. Kemudian saya masukkan beberapa iris jahe. Karena saya tidak suka pedas, jadi jahenya saya tidak parut ya teman-teman. Kalau yang suka pedas, jahenya diparut ya teman-teman. Ini ditumis sampai layu. Kemudian saya masukkan bawang putih yang sudah saya parut. Ditumis kembali. Sampai layu bawangnya ya teman-teman, dan bawang putihnya itu agak menguning kecoklatan gitu, jadinya matang ya teman-teman. Sampai harum. Kemudian saya masukkan 2 buah tomat yang sudah saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Kemudian saya masukkan kunyit bubuk setengah sendok teh saja. Kemudian diaduk-aduk supaya matangnya merata.
Kemudian saya tambahkan garam dan kaldu bubuk. Diaduk kembali, ditumis. Supaya matangnya merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Kemudian ini saya menggunakan bumbu nasi biryaninya, kurang lebih 2 sendok makan. Dan diaduk kembali, ditumis kembali supaya tercampur merata. Untuk pemberian bumbunya boleh ditambahin ya teman-teman kalau yang suka pedas, karena bumbu biryaninya sudah pedas ya teman-teman, jadi saya tidak menambahkan cabai. Kalau yang suka pedas boleh ditambahin bumbunya dan boleh ditambahin cabai bubuk atau cabai utuh ya teman-teman. Kemudian saya masukkan ayam yang sudah saya cuci bersih. Terus diaduk supaya bumbunya meresap dan tercampur merata, dan supaya matangnya nanti merata ya teman-teman. Dengan api kecil saja supaya tidak gosong ya teman-teman. Kemudian saya tutup, dimasak sampai matang. Saya buka tutupnya, lihat teman-teman, bumbunya sudah meresap. Aromanya wangi banget, rempahnya terasa. Kemudian saya masukkan yogurt. Yogurtnya tanpa rasa ya teman-teman, yang original. Saya menggunakan 2 bungkus atau 2 kotak yang ukuran 125, jadi totalnya 250 ml ya teman-teman yogurtnya. Kemudian diaduk-aduk perlahan. Dan dimasak sampai matang ya teman-teman, sambil terus diaduk supaya tidak bergerak. Ini sudah mendidih ya teman-teman, sudah matang ayamnya. Kemudian ini saya masukkan nasinya. Bumbu keringnya jangan dibuang ya teman-teman, dimasukkan semua. Kemudian diaduk-aduk
sampai bumbu tercampur merata dengan nasinya. Dimatikan api ya teman-teman. Diaduk supaya bumbu dan nasinya tercampur merata dan menyerap. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian ini nanti akan saya kukus ya teman-teman. Akan saya pindahkan ke dalam loyang. Nah, ini dia sudah tercampur merata. Kemudian saya siapkan loyang, saya pindahkan ke dalam loyang. Aromanya wangi banget teman-teman, mantep pokoknya. Kemudian saya siapkan kukusan. Ini airnya sudah mendidih. Kemudian saya masukkan nasi yang sudah saya taruh di atas loyang. Kemudian saya tutup dan ini akan saya kukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang ya teman-teman. Tapi kan nasinya sudah matang, supaya lebih mantap lagi, saya menggunakan waktu 20 menit saja cukup. Dan setelah 20 menit sudah matang, kemudian ini saya buka tutupnya. Wah teman-teman, aromanya wangi banget, bumbunya terasa banget tuh teman-teman. Sudah matang nasi biryaninya, sangat mudah dan simple banget. Ini saya angkat dan saya sisihkan nih teman-teman. Masya Allah, nasinya wangi banget, berasnya utuh-utuh ya teman-teman. Jadi cara membuat nasi biryani sendiri di rumah bisa seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya taruh di atas piring saji. Ini siap kita sajikan. Ini makanan khas orang India, Pakistan, orang Arab ya teman-teman, nasi biryani ini. Mereka suka nasi ini, makanan khas mereka. Dan ini bisa menggunakan salad juga ya teman-teman, mentimun sama tomat, dikasih jeruk limau dan garam, dan boleh juga ditaburi dengan daun ketumbar. Karena ini keluarga saya tidak suka, jadi saya tidak memakainya.
Nah, ini dia teman-teman. Seperti ini hasilnya, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya ditaburi dengan daun ketumbar yang sudah diiris-iris ya teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton dan sudah mendukung. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.